I start now. Oke, selamat malam para permisa di Indonesia. Kembali lagi, saya Sofia. Saya hari ini akan mentranslatekan hal-hal menarik mengenai cancer. Hari ini tema kita adalah tes genetik dan genom, revolusi dalam penanganan kanker terpersonalisasi. Hari ini bersama dengan kami Dr Hsieh Wen-Son dari Icon Cancer Center, dan klinik dia ada di Ferrer Hospital, Hospital. Dan pada malam hari ini saya akan memperkenalkan sedikit siapa itu Dr Hsieh Wen-Son. Dr Hsieh Wen-Son memiliki spesialisasi dalam penanganan berbagai jenis kanker dan aktif mengembangkan diagnosa kanker terbaru dan penanganan anti kanker tertarget molekuler. Beliau berkomitmen untuk menyediakan penanganan berbasis bukti untuk pasien kanker dan untuk mengembangkan penanganan kanker yang lebih efektif. Dan ketika Dr. Hsieh Wen-Son akan mulai men-sharingkan slides dia, para pemirsa Anda boleh mulai mengetik dan juga memberikan komentar di bagian bawah Facebook post ini, pertanyaan-pertanyaan apa yang mau ditanyakan kepada Dr. Hsieh Wen-Son. Dan nanti di pertengahan dan di akhir dari slide, saya akan membacakan pertanyaan Anda dan Dr. Hsieh akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Okay, Dr. Hi, good evening, Dr. Hsieh Wen-Son. We are now starting our Facebook live session tonight, and maybe I have introduced some important key points about you to our listeners in Indonesia, and maybe now you might want to introduce yourself again if you wish to, and we can start our session tonight. Okay. Thank you, Sophia. Good evening, and good evening to everyone. I want to thank everyone for giving us this opportunity to share this very important information with you. Selamat malam, Dr. Hsieh sangat berterima kasih untuk kesempatan malam ini di mana dia bisa men-sharingkan informasi yang dia mau share tentang kanker. In the next 20 minutes, I hope to show you how our understanding of the genes that are responsible for everything in our bodies, and our understanding of how they can go wrong and cause cancers have resulted in a revolution in the way we diagnose and treat cancers. Malam hari ini Dr. Hsieh akan men-sharingkan bagaimana pengetahuan kita tentang gen dan juga apa yang kita bisa ketahui dalam itu sudah memberikan satu revolusi terhadap bagaimana penanganan kanker pada saat ini. So I think to start, I think we have to all have a common understanding of what genes are and why they're important. Apa itu gen dan kenapa itu penting? This is a picture of a cell, which is the building block of our bodies. Our bodies are made of billions of these cells. Ini adalah gambar satu sel dan di dalam tubuh kita ada billions dari sel-sel kecil ini. These cells are actually microscopic, but they're very complex in themselves. Sel ini adalah sel yang sangat kecil tetapi sangat kompleks sekali di dalamnya. In the center of this round cell, you have another round body, which is called the nucleus. Di dalam sel ini, di tengah-tengah sel ini ada satu bulatan yang kita namakan itu adalah inti sel. Inside this nucleus contains genetic material that contains all the information that our cells ever need. Dan di dalam inti sel ini ada satu informasi genetik yang badan kita, tubuh kita perlukan untuk berfungsi. This information tells our cells when to grow, when to die, when to move, when to do everything.
Informasi di dalam sel ini memberitahukan badan kita kapan kita bertumbuh, kapan kita mati, dan juga kapan kita bergerak. I tell my patients that these genes are like the computer code in a computer that tells the computer everything that it must do. Dr. Hsieh suka memberikan satu ilustrasi kepada pasien dia. Gen itu adalah seperti satu code di dalam komputer yang menginstruksikan kepada komputer apa yang perlu komputer kerjakan. But instead of an electronic code, this code is a physical code that's shown here in terms of genetic code that's in the cell, packed in these chromosomes. And when then you unpack them, they contain billions of linear code that pairs of linear bases that code for each of our genes. Dan di dalam inti sel ini, kalau bukan seperti elektronik di dalam komputer, tapi di dalam inti sel ini ada kromosom yang sangat panjang dan molekul yang terdiri dari DNA dan protein. So far, we've figured out that we have about 100,000 genes in our genetic code. Kita selama ini mengetahui ada 100,000 ya, 100,000 gene di dalam genetic code kita. Out of those 100,000 genes, we probably only understand maybe 10,000 of the genes. Dan dari 100,000 yang ada, mungkin kita cuma hanya mengetahui 10,000 saja. So we have a lot more to learn. Jadi kita masih banyak hal yang kita masih perlu pelajari. So what do these genes do? Well, they make us who we are. They make us unique. Gen membuat kita unik, membuat kita seperti apa kita ada pada saat ini. You see here a picture of a pair of identical twins. They look identical because they have identical genetic material. Kita melihat ini ada dua bayi kembar identik, dan kita melihat mereka tuh sangat mirip sekali karena mereka memiliki gen yang identical. But as we all know, even identical twins have some small differences. That's because there are environmental factors that shape us into who we are, as well as other epigenetic factors that shape us into who we are. Walaupun mereka identik secara kembar, tetapi kita juga melihat ada perbedaan sedikit di antara mereka karena kita manusia bukan saja dibentuk oleh gen, tetapi juga faktor lingkungan di luar tubuh. The other thing that we have to understand is about cancer. Sekarang Dr. Hsieh akan men-sharingkan apa itu sel kanker. I'm a practicing oncologist. And every day I see cancer patients, and patients are always very scared of this problem called cancer. Dr. Hsieh tiap hari menangani pasien-pasien kanker dan tentunya semua orang sangat takut dengan penyakit ini. Patients always ask me, Dr. Hsieh, why is cancer so scary and why is it so difficult to treat? Dan pasien-pasien selalu bertanya kenapa kanker itu sangat menakutkan dan sangat susah untuk dikendalikan. It's because cancer cells come from our own normal cells. Karena kanker sel berasal dari sel normal kita sendiri. So this picture on the left is a picture of normal cells that grow when they're supposed to and die when they're supposed to. Di sebelah kiri kita melihat ada satu gambar sel yang normal. Ketika berkembang, dia berkembang membelah diri seperti normal sel seharusnya, dan dia juga ada saat dia mati seperti sel yang normal. But on the right, you have cancer cells that have gone wrong. And they don't die when they're supposed to, and then they grow when they're not supposed to. Dan di sebelah kanan adalah sel kanker yang kita melihat dia tidak mati seperti normal sel yang normal, dan juga dia berkembang tidak seperti sel yang normal. That's why cancer can grow in an organ and destroy it and also spread to other places in the body. Itulah sebabnya kenapa sel kanker bisa merusak satu organ kita atau malah bisa berkembang ke organ yang lain dan merusak organ yang lain juga. So how do cancers arise?
Bagaimana kanker muncul? Well, this is a picture of some of the genes or the chromosomes in a cancer cell. You'll see where all the arrows are, where there are actually abnormalities in the genes. Dan kita melihat di sini gambar kromosom-kromosom yang di mana ada abnormal di dalam kromosom ini, seperti yang ada tanda panah biru. Kita melihat ada gen yang tidak normal di dalam kromosom ini. This tells us that cancer arises because the genes that give the instructions to the cell have gone wrong. There are mutations that have happened that give the cell wrong instructions. Ini memberitahukan kepada kita adalah gen-gen yang sudah bermutasi di dalam satu sel akan memberikan satu informasi yang tidak benar, informasi yang salah kepada tubuh kita. So how do these genetic changes that lead to cancer happen? Bagaimana perubahan genetik ini menyebabkan kanker terjadi? Some of them are inherited. We inherit them from our family members, from our mother, our father. Beberapa adalah hasil dari keturunan dari ayah dan ibu kita. Other mutations that lead to cancer happen after we're born and come from our diet or habits like smoking or drinking alcohol. Dan beberapa kanker yang lain, mutasi yang terjadi setelah kita dilahirkan, dan biasanya itu ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya seperti lingkungan, habit, kebiasaan yang tidak baik seperti merokok atau minum alkohol atau memakan makanan yang tidak sehat. So now that we understand what some of these genetic abnormalities are, we can test for them also. Dan sekarang kita akan membicarakan tipe-tipe tes genetik atau genom yang ada pada saat ini. Germline mutations are inherited, and we currently test small numbers of them or single genes. Mutasi garis benih adalah satu mutasi yang dari keturunan dari ayah atau ibu kita, dan pada saat ini cuma ada sedikit dari jenis mutasi sel ini yang kita pelajari, kita tes. Because these mutations we're born with them and they're in every cell, we can test for these mutations in either a swab from the inside of the cheek or in the blood. Karena ini adalah hasil mutasi dari keturunan, jadi permutasian genetik ini ada di dalam setiap sel seseorang, dan kita bisa melakukan tes darah atau swab di bagian dalam mulut kita untuk mengetes permutasian genetik ini. The mutations that we acquire after we're born are somatic mutations, and we can test hundreds of these mutations. Dan satu jenis lagi permutasian adalah somatik, itu adalah satu permutasian sel yang diperoleh setelah lahir, dan kita ada tes sekitar 100 permutasian sel untuk somatic mutation. We have to test for those in either the tumor or in the part of the blood where the tumor has shed the DNA. Kita biasanya mengambil darah untuk mengetes permutasian somatik ini, dan juga atau dari jaringan tumor. The other thing that you'll hear about with respect to genomic or genetic tests is this next generation sequencing. Sekarang kita akan mempelajari tentang next generation sequencing. This is basically a technology where we can take a person's whole genome, chop it up into pieces, put it back together to figure out exactly what the code is. Ini adalah satu tes di mana satu teknologi yang sangat canggih yang ada pada saat ini, di mana kita bisa mengambil keseluruhan genetik seseorang dan memotong genom seseorang ke satu rantai yang lebih pendek dan melengketkannya kembali untuk mengetahui apakah ada permutasian di dalam genom seseorang. With this technology, we've sequenced the entire human genome. Dengan teknologi ini kita bisa mengurutkan seluruh genom seseorang. With this technology, we can sequence hundreds or thousands of genes in
figuring out how to treat cancer. Dengan teknologi ini kita bisa mengetes 100 sampai 1000 gene seseorang untuk mengetahui bagaimana cara yang sangat efektif untuk menyembuhkan kanker seseorang. Next, I want to tell you about a disease that's very instructive in showing us how powerful genetics are in treating cancer. Dr. Hsieh sekarang akan men-sharingkan satu kasus di mana teknologi genetik ini, pengurutan genetik ini sangat berguna untuk penyembuhan kanker. This is a patient with a disease we call chronic myelogenous leukemia. Ini ada satu pasien yang memiliki satu penyakit myelogenous leukemia kronis. This man was 56 when he came to us with feeling very tired. Pria ini berusia 56 tahun ketika dia pertama kali konsultasi dengan Dr. Hsieh dan dia punya komplain utama dia adalah kecapean. When we did his blood work, we found that his white blood cell count was 10 times normal. His red blood cells was only half of normal. And his spleen we could feel at the level of his belly button, which is very abnormal. Dan ketika dilakukan tes darah, diketahui bahwa sel darah putih dia 10 kali lebih tinggi dari orang normal, dan sel darah merah dia cuma setengah saja jumlahnya dari normal, dan limpa dia juga sangat besar sekali. A blood test showed that he had many copies of a mutation in his blood. Dan dari tes darah kita melihat ada permutasian sel, banyak permutasian sel di dalam darah dia. These findings are very typical of chronic myelogenous leukemia. Ini adalah simptom yang sangat klasik, hal-hal yang biasanya terjadi di dalam seorang pasien yang memiliki penyakit myelogenous leukemia kronis. He was started on a medicine called Gleevec with complete resolution of all his symptoms, and his blood counts all went back to normal. Pasien ini dimulai dengan Gleevec, satu obat untuk mengatasi gejala dan menormalisasi hasil tes darah dia, dan sel darah merah dan sel darah putih dia kembali menjadi normal lagi. More importantly, when we check his blood again, we could no longer find the BCR-ABL mutation. Dan lebih penting lagi, setelah dia mengkonsumsi obat ini, kita mengambil tes darah sekali lagi dan kita tidak bisa menemukan permutasian sel BCR-ABL ini. So what is chronic myelogenous leukemia? Apa itu myelogenous leukemia kronis? So here you have a picture of the blood of a patient with this disease, where there are way too many white blood cells. Di gambar ini kita ada melihat sel darah dari pasien ini, dan kita melihat pasien ini memiliki terlalu banyak sel darah putih yang berwarna ungu. This is because the genetic mutation that we identified causes the white blood cells to grow uncontrollably and causes the white blood cells not to die. Ini karena permutasian genetik yang ditemukan di dalam tubuh dan darah pasien ini menyebabkan sel darah putihnya berproduksi dan membelah diri sangat banyak sekali, terlalu banyak, dan juga pada saat yang sama juga tidak mati. This disease was previously very difficult to treat, and the treatment had a lot of side effects. Dulu sangat sulit sekali penyakit ini bisa diatasi, dan kebanyakan pasien tidak bisa disembuhkan. But we worked very hard to figure out what's causing this disease, and it was identified that there was a chromosomal translocation that resulted in a novel gene called BCR-ABL, which drove the white blood cells to grow in an uncontrollable way. Dan setelah para saintis mempelajari mengenai leukemia yang jenis ini, ditemukan bahwa ternyata ada satu kromosom 9 dan kromosom 22 yang terpotong dan melengket di kromosom yang lain,
sehingga itu menyebabkan satu hal produksi sel darah putih yang berlebihan. So with this knowledge, we design medications to block this specific protein and to stop the white blood cells from growing and to cause the abnormal white blood cells to die. Dan juga dari teknologi ini kita menemukan juga 4 jenis obat yang kita bisa pakai untuk menghentikan protein yang ada di dalam gen mutasi ini, dan supaya sel darah putih tidak diproduksi terlalu banyak dan juga sel darah putihnya bisa mati pada saat yang memang seharusnya. These medicines are not only very effective, but they have very few side effects as compared to our previous treatments. 4 obat ini bukan hanya efektif, tetapi juga memiliki side effect yang sangat rendah. Every patient I've diagnosed with this disease in the last 20 years are all doing very well, taking these medications and living a normal life. Selama 20 tahun ini, pasien-pasien Dr. Hsieh yang memiliki myelogenous leukemia kronis ini berhasil disembuhkan dengan obat-obatan ini dan bisa memiliki hidup yang normal lagi. This is a very good example of how our understanding of the genes underlying a particular disease has resulted in turning this very difficult to treat disease into a very easy to treat disease. And very easy for the patients. Ini adalah satu contoh bagaimana teknologi mengetahui genetika manusia bisa menghasilkan atau memproduksi satu perawatan dan teknologi kesehatan yang canggih yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang selama ini sangat susah disembuhkan. So I think we should stop here and we take some questions. Ya, kita mungkin saat ini kita berhenti dulu untuk men-sharingkan slides-nya dan kita akan mulai ke acara Q&A. Dr. Hsieh, do you mind to stop? Yeah, okay, and then Okay, maybe I'll start with the first question. Malam Dok, saya mau tanya apakah gen kita bermutasi secara konstan? Jika iya, jadi apakah perlu berulang kali melakukan tes genomik? The first question is, Dr. Hsieh, the patient is asking whether is our gene mutated constantly, or if yes, do we need to do the genomic test many times? Yeah, so I think that's a very good question. So our gene mutations are actually changing all the time. The mutations that happen in cells are actually changing all the time. It's just that most of them do not become evident, okay, because most of these cells die before they become and are not allowed to grow. Gen mutasi kita masing-masing biasanya memang berubah setiap saat. And normally, you said that normally with the mutations it will die, the cell will die Yes. at right time. Most cells with mutations die. Only a small number of them survive, but otherwise we all have cancer. Oh, I see. So most of the cells who have mutations die through normal mechanisms, but some of the cells with mutations, only a small number of them live, and then they gain a selective advantage, and then proliferate and turn into tumors. Okay. So we do have a protective mechanism. But yeah, go ahead, please. Oke, jadi memang Dr. Hsieh men-sharingkan bahwa gen kita masing-masing semua memang bermutasi selalu, dan tetapi kebanyakan dari gen yang bermutasi itu pada suatu saat akan mati, dan hanya beberapa saja yang berhasil untuk terus hidup, dan biasanya itu yang berbahaya dan mungkin seperti bisa menjadi tumor di dalam tubuh kita. The other part of that question is about how many genetic tests need to be done. So that depends. So for example, if you have a germline mutation, like that I'll talk about later, like a BRCA1 mutation, that doesn't change because you inherited that mutation. So you only need once. That one you only need once.
Oke, jadi misal tergantung dari sel mutasi selnya itu jenis yang mana. Seperti misalnya permutasian sel yang hasil dari keturunan itu biasanya cuma memerlukan tes genetik sekali saja, soalnya sudah tidak akan ada perubahan lain lagi. So you mean if However, no, go ahead, please. So you mean if it is somatic, then you might need a few times of tests? Yes, so there's another example, for example, with the somatic mutation, where either additional mutations can occur over the course of a tumor. Okay, so for example, in lung cancer, we often find a mutation at the beginning, we treat it, but the tumor becomes resistant with time. And then you have to test again to see what mutations have happened to make that tumor resistant to the original treatment, so that you can change the medicine to treat that new mutation. Okay. So that it can also be dynamic in that way. Oke, tapi misalnya sel mutasinya adalah permutasian somatik yang misalnya kanker paru-paru yang diperoleh dari lingkungan atau dari habit merokok, ini biasanya mungkin diperlukan beberapa kali tes genetik. Let me explain more first ya, Dr. Hsieh. So misalnya pasien ini memiliki kanker paru-paru dan Dr. Hsieh melakukan tes genetik dan berhasil memakai satu macam obat untuk menangani kanker paru-paru itu. Tetapi setelah suatu saat akan ada satu resisten, kekebalan tubuh di mana obat itu mungkin tidak berfungsi lagi sebagaimana dia bisa. Jadi perlu tes genetik lagi melihat apakah ada permutasian yang baru dan mungkin perlu mengganti obat untuk mencegah untuk khusus menangani permutasian baru yang terjadi. So there are many situations, and depending on the situation, the test may need to be once, a number of times, and so there's not one rule. Oke, jadi memang tergantung dari kasus-kasus setiap pasien. Ada pasien yang mungkin cuma perlu sekali saja, ada pasien yang mungkin memerlukan beberapa kali tes genetik. Okay. Second questions from our Facebook. Tes genom ini apa bekerja lebih baik pada jenis kanker tertentu, Dok? Okay, so the question is, does this genome test work better for certain types of cancer only? Yeah, so that's another very good question. So it's absolutely correct that not all genetic mutations are present in all cancers. Some cancers have certain mutations, and so and some cancers, we understand more about the genetic defects that lead to these mutations, that lead to these cancers. And so, for example, if you look at lung cancer, we have many genes that we have identified, which can be helpful in deciding how to treat a particular cancer, whereas there are other cancers where we understand much less. So, for example, lung cancer is a very good example where there are a number of genes. There are some genes in breast cancer, prostate cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer that we understand more about. There are colon cancer is a number of genes where we understand the importance of these genes in terms of prognosis and treatment. So it does depend on the individual cancer. Not all cancers are the same in terms of our understanding of the genetics and our understanding of the ability to manipulate the genetics. Memang kata Dr. Hsieh, tidak semua kanker memiliki satu permutasian sel yang sudah diketahui oleh manusia, oleh kita semua pada saat ini. Jadi ada beberapa kanker yang memang sudah banyak dipelajari, misalnya kanker paru-paru, prostat, payudara, ovari, dan kolon. Untuk beberapa kanker ini setelah dipelajari banyak dari gen permutasian khusus untuk kanker ini, gen teknologi genetik mutation ini sangat bagus sekali untuk penanganannya. So not all cancers is we can use this technology. Not so useful, am I right? No, not right now. Hopefully in the future we'll understand more about all cancers, and that we'll have good genetic tests for all cancer. But right now, we pick the kind of cancer
where we do the genetic testing, because it's not useful in all of them. And there's not one test that we can use for all cancers. Jadi memang tidak semua jenis kanker bisa ditangani dengan genetic testing. Kita berharap untuk kemudian hari semakin banyak penelitian yang bisa lebih mengerti lagi lebih banyak kanker dan bisa mengakibatkan lebih banyak obat yang bisa dipakai untuk menargetkan kanker tersebut. Maybe let me one more question, Dr. Hsieh. May I ask, are there any limitations in genomic testing? Yeah, I mean, there are a lot of limitations. I mean, we talk about how important it is, and it is very important in certain circumstances. But there are many limitations. One is that we don't understand the genetics or genomics for every cancer, like we just talked about. So it's not applicable to every cancer. Secondly, even for the cancers that we do understand more about, not every patient has those specific genomic abnormalities. And then thirdly, there's some genetic abnormalities that we find where we have no medicines to treat those genetic abnormalities. So, I mean, even though, I think we've come a long way, we still have a lot of work to do because there's so many limitations. Oke, ada beberapa hal-hal keterbatasan dari genetic testing ini. Salah satunya adalah teknologi ini masih belum bisa menangani semua jenis kanker, dan kedua juga tidak semua pasien yang memiliki kanker-kanker beberapa jenis kanker ini bisa diketahui, bisa ditemui genetik abnormal genetiknya di mana, dan juga yang ketiga adalah tidak ada obat yang bisa menangani kanker yang bisa yang bisa diketahui melalui genetic testing ini. Okay, maybe that's all first for the Q&A for now, and then we continue our slides. Para permisa, kita mulai melanjutkan slides kita dulu. Setelah itu kita akan lanjut dengan question and answer. Jadi para permisa terus boleh mengetik pertanyaan yang kalian ada. Nanti Dr. Hsieh akan menjawab. Okay, so I'll continue with the presentation and discuss the inherited cancer syndromes. Oke, sekarang kita akan mempelajari satu kasus pasien yang lain. This is a 54-year-old lady that we diagnosed with stage 3 ovarian cancer. Ini adalah satu wanita berusia 54 tahun yang kita diagnosa memiliki kanker ovari. When you take a family history from her, it's very striking. Ketika kita menanyakan tentang history dari keluarga pasien ini, kita mengetahui sesuatu yang sangat mengagetkan. You notice that her grandmother had ovarian cancer, and her mother's sister, and the patient's sister all had breast cancer at a young age. Dr. Hsieh, so sorry to interrupt. Do you mind to put into a full screen the slide? Oh, sorry. Oh, hold on. Sorry, 1 second. Yep. Oke. Dari riwayat keluarga pasien ini kita temukan dan ketahui bahwa nenek dia memiliki kanker ovari, ibu, tante, dan saudara perempuan dia juga memiliki kanker payudara pada saat usia yang masih sangat muda. So when we did the germline testing for her, she had a BRCA1 mutation. Dan ketika kita tes germline testing untuk pasien ini, kita menemukan ada satu mutasi gen BRCA1. And this mutation actually is quite well known because there are celebrities like Angelina Jolie
who have this mutation has been very public about her decisions regarding her mutation. Dan mutasi ini lumayan sangat terkenal sekarang karena Angelina Jolie juga pada saat dia ditemukan dia memiliki mutasi gen ini, dia melakukan sesuatu yang sangat drastis dan juga tidak menutupi kenyataan bahwa dia memiliki mutasi sel ini. Carriers of this mutation have very high risk of ovarian and breast cancer. Pasien yang memiliki mutasi BRCA1 dan 2 memiliki satu resiko yang sangat tinggi untuk kanker payudara dan ovari. This is also associated with other cancers like breast cancer in men, which is usually very rare. Ini juga menyebabkan 1% kanker payudara di pria yang biasanya sangat langka sekali. It's also associated with increased risk of pancreatic cancer and prostate cancer. Juga ada peningkatan di resiko untuk kanker pankreas dan juga prostat. You can inherit mutations from one or both parents. Bisa diturunkan dari satu atau dari kedua orang tua kita. You can diagnose this mutation with either a blood test or from a swab from the inside of the cheek. Dan untuk mengetahui mutasi sel ini bisa didiagnosa lewat tes darah atau juga swab di bagian dalam mulut kita. We should be looking for this mutation in patients who have suggestive family histories or who have developed cancers when they're young. Untuk tes ini sangat dianjurkan untuk pasien yang memiliki keturunan atau keluarga yang ada kanker dan juga untuk pasien yang ada kanker pada usia yang sangat muda. Because this mutation is not that common, we also suggest only testing it in family members after a patient with cancer has tested positive for this. Karena mutasi gen ini tidak begitu umum, jadi kita biasanya menganjurkan untuk dilakukan kepada anggota keluarga yang sudah ditemukan salah satu dari mereka yang memiliki permutasian gen ini. Now, I've had some patients who tell me, Dr. Hsieh, I don't want to do this genetic test because I don't want to know, and I don't want to be worried. I don't want my whole family to be worried. Banyak sekali pasien yang tidak mau melakukan gen ini biasanya karena mereka bilang mereka lebih takut dan tidak ingin mengetahui bahwa mereka memiliki mutasi gen ini. But knowing you have this mutation makes a very big difference. Tapi kalau kita bisa mengetahui kita memiliki mutasi gen ini memberikan satu perubahan yang sangat besar. One, if you have this mutation, we would want to make sure that we modify any other risk factors, like taking estrogen replacement or taking oral contraceptive pills. Dan biasanya salah satu yang ketika kita mengetahui seseorang memiliki mutasi gen yang ini, biasanya kita bisa menganjurkan mereka untuk tidak memakan vitamin atau pil yang memiliki hormon estrogen dan tidak mengkonsumsi pil KB. The other thing that we would need to do is we would need to start screening for these cancers very early. Dan juga kita sangat ingin men-screen kanker khususnya yang memiliki mutasi gen ini. So lastly, there's also the decision that some patients have made to have prophylactic surgery, like prophylactic mastectomy or prophylactic removal of the ovaries and the uterus. Dan juga ada keputusan-keputusan yang bisa diambil, misalnya yang operasi profilaksis untuk pasien seperti operasi pengangkatan payudara, ovary, dan juga rahim. This is the exact decision that Angelina Jolie made. While it's not for everyone, it is something that we should consider for patients who are known to have this mutation. Ini adalah keputusan yang diambil oleh Angelina Jolie ketika dia mengetahui dia memiliki mutasi gen ini di dalam tubuh dia.
Tetapi ini tidak untuk semua orang, tidak semua orang harus mengambil keputusan yang drastis seperti ini. The good news about the prophylactic surgery is that the ovaries and the uterus do not need to be removed early because the risk of ovarian cancer only goes up after the age of 45, so that women can have children and complete childbearing before having the surgery done. Sesuatu yang sangat baik sekali diketahui adalah untuk pasien yang memiliki mutasi gen ini sangat tidak perlu di pengangkatan ovary pada usia yang sangat muda, karena biasa ini efeknya ke kanker ovary tidak terlalu cepat, biasanya lebih dari 45 tahun baru kita anjurkan, dan biasanya pada saat itu pasien tersebut sudah selesai melahirkan anak-anaknya. The other important thing about knowing about these mutations is that they can be these mutations can be used to determine treatment for various cancers. Dan untuk mengetahui mutasi BRCA1 dan 2 ini itu sangat penting untuk penanganannya. Because we know that these mutations impair the cell's ability to repair DNA, so therefore generating many mutations and causing cancers. Kita mengetahui bahwa mutasi BRCA menghasilkan satu kecacatan dalam kemampuan sel ini memperbaiki DNA. We've designed medicines to target this mutation, and we can use these medicines to treat breast cancer, ovarian cancer, pancreatic cancer, and prostate cancer that carry these mutations. Dan karena kita mengetahui itu, kita ada satu obat PARP inhibitors yang khusus mentargetkan cacat genetik tersebut untuk membunuh sel kanker dengan mutasi jenis ini. Dan ini sangat efektif untuk kanker payudara, ovarium, pankreas, dan juga prostat. So next I'll quickly go over a case of lung cancer to finish up. Dan kasus yang selanjutnya kita akan membahas tentang pasien yang memiliki kanker paru-paru. This is a 64-year-old woman who presented with stage 4 lung cancer. Ini adalah wanita berusia 64 tahun yang memiliki tumor di paru-paru, stage 4. When we biopsied the lung, we found cancer. When we did genetic testing, we found a specific EGFR mutation. Ketika kita biopsi paru-parunya, kita menemukan ada tumor paru-paru, menunjukkan satu cancer adenokarsinoma, dan juga ketika kita mengambil genetic testing untuk pasien ini, kita menemukan ada satu permutasian EGFR. We gave her an oral medicine, and the tumors, 99% of the tumors disappeared. Dan kita memprescribe pasien ini dengan satu obat yang oral untuk dimakan, dan responnya sangat baik sekali, 99% dari sel yang kanker itu hilang. After about 2 years, the tumor started growing again. We added another medicine to the first medicine, and the tumor shrank again and stayed under control for another 1.5 years. Dan tapi setelah 2 tahun, tumornya berkembang lagi, dan kita mendapatkan satu jenis obat lagi untuk dikonsumsi oleh pasien ini, dan setelah itu pasiennya stabil selama 1,5 tahun. When the tumor started growing again, we sequenced the tumor again and found what we call a resistance mutation called T790M, and we started her on another medicine, and she's still on that medicine after 3 years. Dan ketika setelah 1,5 tahun stabil, kita ternyata ada satu permutasian lagi di paru-paru, sel paru-paru pasien ini, dan kita menemukan ada mutasi T790M dalam EGFR-nya, dan kita mulai lagi obat yang lain, osimertinib, dengan respon yang sangat baik sekali, dan dia sekarang sudah stabil selama 36 bulan. So this lady has lived so far for about 7.5 years.
So 6.5 years with stage 4 lung cancer, which is something we would never see in the past. Dan untuk pasien ini yang sangat menarik adalah dengan kanker paru-paru yang sudah sangat parah, stage 4, biasanya kita tidak bisa menemukan di mana mereka masih bisa bertahan selama 6,5 tahun. So this is a picture of all the mutations that we have found in lung cancer so far that we can target with medications. So this is a list of 8 mutations. We have medicines for all of them. Dan ini adalah 8 jenis permutasian gen yang sudah ditemukan untuk kanker paru-paru, dan untuk semua ke-8 mutasi ini sudah ditemukan obatnya untuk menangani mutasi sel yang mengakibatkan kanker paru-paru ini. And all these medicines and all these mutations result in highly effective treatment with a lot less side effects. Dan obat-obat yang diperkenalkan untuk mutasi sel ini memiliki side effect yang sangat rendah dan hasil yang sangat bagus. This is because we found again mutations that drive the cells to grow in an uncontrollable way. Ini karena kita juga menemukan ada satu permutasian yang menyebabkan selnya berkembang secara tidak normal. Then we've sequenced these mutations and know how to detect them. Dan kita mengurut pengurutan genetik untuk permutasian sel ini. We've designed medications specifically to target these mutations. Dan kita menghasilkan obat-obatan yang khusus untuk mentargetkan mutasi sel ini. And this has resulted in examples like this. This is a man who, when he came to see us, has stage 4 lung cancer and was very short of breath already. He required oxygen all the time. Dan ini adalah satu kasus di mana pria berusia 66 tahun dan diagnosa kanker paru-paru dan sudah stadium 4, dan pada saat itu dia sudah sangat parah sekali, sudah memerlukan oksigen. You can see this is a CT scan of his lung at the time of diagnosis. Sebelah kiri adalah hasil CT scan paru-paru pada saat pertama kali didiagnosa. You see all these white spots in the lung that represent tumor. Dan yang putih itu adalah tumor yang ada di dalam paru-parunya. After 2 months of taking the medication orally, all these spots disappeared. Dan setelah 2 bulan mengkonsumsi obat yang menargetkan mutasi sel yang ditemukan, tumor tumbuhan yang ada di dalam paru-paru itu hilang. He was not short of breath anymore, and he did not require any oxygen. Dan dia nafasnya jadi lebih baik dan tidak memerlukan dukungan oksigen lagi. This is an example of a lady who also had lung cancer, also was on the medicine. This is at the beginning where there are all these tumors in the lungs. And after 3 years, you can still not see the tumors are still all under control and we cannot see them on the CT scan. Dan ini juga adalah satu kasus lagi, satu kanker paru-paru di mana kita melihat semua yang di lingkar bulatan merah itu adalah tumor-tumor yang ada di paru-paru dia. Setelah mengkonsumsi obat yang khusus mentargetkan mutasi sel itu, setelah 3 tahun kita tidak bisa menemukan lagi tumor yang kita lihat sebelumnya. So this is an example how understanding the genetic abnormalities in lung cancer have turned a disease where patients usually used to live for 6 to 12 months into a disease where patients now live for many years.
Ini adalah satu kasus di mana kita melihat teknologi gen sequencing ini bisa menargetkan dan menghasilkan obat-obatan yang khusus sekali mentargetkan satu mutasi sel yang sangat berguna untuk kanker-kanker yang biasanya sangat susah untuk ditangani. Biasanya mungkin pasien cuma bisa bertahan 6 bulan sampai 1 tahun, tetapi dengan teknologi ini kita bisa pasien bisa hidup lebih lama. So I want to leave you with these key points. One is that genetic abnormalities are key to development of cancer. Beberapa key point yang Dr. Hsieh mau sharingkan adalah kelainan gen adalah kunci pengembangan kanker. These specific genetic abnormalities allow us to better diagnose, treat, and monitor the treatment effects for cancer. Kelainan gen ini adalah satu kunci di mana kita bisa mendiagnosa, kita bisa memberikan satu treatment yang sangat target dan juga memonitor setelah pasien mulai mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. And that these personalized approaches to treating genetic abnormalities that are present in each individual patient's cancer has greatly improved the outcomes of the treatment. Dan ini adalah pendekatan yang sangat yang dipersonalisasi untuk penanganan kanker yang sangat memperbaiki hasil dari treatment yang diberikan. So I want to stop there and thank you for your attention. Kita sampai sini slide yang akan di-sharingkan oleh Dr. Hsieh, dan sekarang kita akan balik lagi ke acara Q&A. Let me see. Oke, apakah bisa dijelaskan tentang cancer nasopharynx atau pengobatan untuk kanker nasopharynx? There is one question asking, can you explain nasopharyngeal cancer or treatment for nasopharyngeal cancer? Yeah, nasopharyngeal cancer is a disease that's much more endemic to Southeast Asia. And it's not so common in the US or Europe. And it's a peculiar kind of cancer. There is a heavy genetic component because it's very common in certain parts of the world like Southeast Asia. And if you have a first-degree family member who has the disease, your risk of getting it is about 30 times that of someone who doesn't have a family history. Nasopharyngeal cancer ini sangat menarik karena ini kanker yang sangat umum di Asia Tenggara, tetapi sangat tidak umum untuk orang-orang yang ada di US atau di Barat. Dan untuk kanker yang khusus ini, jikalau kita ada family atau family members yang memiliki kanker nasopharynx, resiko kita untuk memperoleh cancer itu 30 kali lebih tinggi dibanding orang yang tidak memiliki family members yang ada nasopharynx cancer. It is associated with a virus called Epstein-Barr virus, which is, 98% of the world's adult population is infected with. Ini adalah biasa disebabkan oleh satu virus, Epstein-Barr virus, yang almost everyone have it. Almost everyone has it. So it's really, even though it's important in development of the cancer, it's probably the genetic background that's more important than the virus. But jadi ini adalah disebabkan oleh satu virus yang sebenarnya sangat umum dan hampir semua orang memiliki, tetapi ini tergantung genetik dari masing-masing tubuh kita, bagaimana kita bisa mendapatkan atau akhirnya memperoleh cancer nasopharynx. For early stage disease, radiotherapy to the nasopharynx and the neck, or chemotherapy plus radiation is highly effective. Untuk early stage, untuk stage yang masih awal, radioterapi dan kemoterapi sangat dianjurkan. For late stage disease, chemotherapy, targeted therapies, and immunotherapy
are all used to treat this cancer. Dan untuk stage yang sudah cukup parah, kemoterapi, targeted therapy sangat dianjurkan untuk nasopharyngeal cancer yang lumayan sudah mulai parah. There's no routine genetic test to be done for nasopharyngeal carcinoma, but we have identified certain molecular abnormalities and are experimenting with treatments to see whether they can improve outcomes. Dan khusus untuk kanker nasopharynx masih belum ditemukan banyak dari abnormalitas gen yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan. So what do you mean that the technology, the gene sequencing is not really useful yet for nasopharyngeal cancer? No, not really, because there are no standard genetically targeted treatments for nasopharyngeal carcinoma. And everything that's being looked at is still what we call experimental. Jadi memang pada saat ini semua masih eksperimen. Okay, let me see again if there is any other question. Okay, berapa biaya tes genom? How much does a genome test cost? Yeah, so the cost of genetic tests can vary a great deal. For example, the BRCA1 and 2 test can cost as little as $250 US, whereas a more extensive panel of hundreds of genes that we use to test for somatic mutations in cancers can cost $7,000 to $8,000. Ada beberapa jenis tes genom yang dianjurkan tergantung dari tes apa yang dianjurkan. Misalnya kayak mutasi BRCA1 dan 2 itu sekitar 250 US dollar. Tetapi jikalau ada 100 gene yang mau dites, khususnya untuk mutasi somatik itu bisa sampai 7 sampai 8.000 dolar. Can genomic testing be a trigger for gene mutations? Is it dangerous? I translate in bahasa. Apakah pemeriksaan genomik bisa menjadi pemicu terjadinya mutasi gen? Apakah berbahaya? No, I mean, genomic testing is done usually on a sample of blood or cheek swab or even tumor. It will not cause gene mutations. Nah, tidak. Jawabannya adalah tidak. Mutasi genomic testing tidak akan memicu terjadinya mutasi gen karena biasanya itu dilakukan lewat pemeriksaan darah dan swab di bagian dalam mulut. Okay, there is one more question. Can you help explain what genomic testing is, as well as the benefits and objectives? I think we have covered that, have we? Yeah, I mean, I think that's the whole the talk that we gave. But in summary, genomic testing is just testing for mutations in the genes. And the objective is to find mutations that we can either use to predict someone's predisposition to cancer, or prognosis of their cancer, or response to treatment of cancer. So response and okay. So memang untuk teknologi ini sangat bagus, mutation in gene. Jadi kita bisa mengetahui ada permutasian apa yang terjadi di dalam gen di dalam tubuh kita, sehingga kita juga bisa mengetahui prognosis cancer kita dan mengetahui obat apa yang targeted yang bisa berguna untuk menyembuhkan kanker khusus mutasi sel tersebut, dan juga bisa untuk mengobserve respons kita terhadap obat yang dikasih oleh dokter onkologis. So the benefit obviously is that using these tests we can prevent cancers in some people, we can detect cancers earlier in some people, and we can improve the treatment results in some people.
Jadi memang beberapa fungsi yang sangat penting adalah dengan teknologi ini kita bisa mencegah kanker di dalam beberapa orang kasus dan juga bisa mendeteksi secara early, secara awal, secara dini resiko seseorang untuk bisa memperoleh cancer mutasi sel tersebut sehingga bisa menemukan satu penanganan dini juga. Hello doc, are genome tests done only if the cancer treatment doesn't work, or must it be done from the beginning of the diagnosis? Apakah tes genom dilakukan hanya jika pengobatan kanker tidak berhasil atau harus dilakukan sejak awal diagnosa? I think that's a very good question. Now, it depends on the situation, what kind of cancer the patient has and what stage the cancer is. So, for example, in lung cancer, like the example that I showed, we'll do genetic tests from the very beginning because it can identify genetic abnormalities that we can give medicines to from the very beginning, and the outcomes are very good. Now, in some cancers, there are no frequent genetic abnormalities that are found. And in those situations, patients are treated with chemotherapy, surgery, or radiation first. And if they don't respond well, and if the cancer comes back, then sometimes it's suggested they do genomic tests to see whether a genetic abnormality can be found. The reason why we don't do those tests at the beginning is because it's very rare. It's like saying, I'm going to try to win the lottery. Okay. And so those are the two situations. Either you do them up front when you're very likely to find something that will make a difference, or you do them when things have not worked because you're unlikely to find something. Oke, jadi ada dua macam kasus. Ada kasus yang memang tergantung kanker jenis apa dan juga tergantung kankernya sudah sampai stage mana. Misalnya kayak kanker paru-paru di kasus yang Dr. Hsieh tadi sharingkan, genomic test dilakukan pada awal diagnosa karena sangat kemungkinan besar untuk bisa menemukan sel yang mutasi dan menemukan obat yang cocok untuk mutasi sel itu sangat tinggi dan memberikan hasil yang sangat tinggi dan bagus juga. Tetapi ada kasus-kasus di mana kankernya genetic testing mungkin tidak begitu berguna. Jadi biasanya dokter akan anjurkan kemo dulu, surgery, operasi dan radiasi. Dan setelah ketika penanganan ini ternyata tidak berhasil, baru akan dianjurkan apakah genomic testing dengan harapan bisa menemukan satu sel yang memang bermutasi dan bisa menemukan obat yang mentargetkan mutasi sel tersebut. So it depends on the types of cancer. May I just try to re-understand it myself? So for the cancers, the type of cancers that you can most high chance to find the mutations in the cell, then you will advise to proceed with the genomic test in the beginning. That's right. It also depends on the stage, because often with early stage cancers, the results of treatment like surgery is very good. Then you don't need to find genetic abnormalities to try to target with other treatments because the patient doesn't need any other treatments. Oke, jadi juga tergantung stage dari kanker itu. Ada kanker-kanker di stage yang awal, mungkin operasi sudah memberikan satu penanganan dan satu penanganan yang sangat baik, jadi mungkin genomic testing juga tidak diperlukan. Jadi mungkin operasi saja sudah baik. I have one question. Mama saya kanker nasopharynx sejak awal 2020. Apakah saya dan 3 saudara saya harus melakukan pengecekan sejak dini juga? Jika iya, pengecekan seperti apa yang disarankan? Okay, my mom has had nasopharyngeal cancer since early 2020. Should I and 3 siblings have to check early too? If so, check as to what is recommended. What kind of scans? Is it PET scans, CT scans, or other things that you will recommend?
Yeah, so I think that's a very good question. I mean, your mother having nasopharyngeal carcinoma does increase the risk of you know the a person the children having nasopharyngeal carcinoma. But there's no good screening test that's proven to be effective right now. The only test that's been looked at is what we call nasal endoscopy, where the ENT surgeon puts a scope in the nose and looks around. And that's actually is the most effective and sensitive test to look for abnormalities in the back of the nose. It's not CT scans or PET CTs. And I think that would be the most standard recommendation in terms of undergoing periodic um, uh, nasal endoscopy. Okay. Khusus untuk kasus nasopharyngeal cancer, memang untuk jikalau ada orang tua yang memiliki kanker tersebut, sangat tinggi sekali resiko anak-anaknya akan mendapatkan cancer itu juga. Dan untuk saat ini belum ada satu screening atau scan yang sangat-sangat baik sekali untuk mendeteksi kanker nasopharynx. Tapi ada satu hal, nasoendoskopi itu biasanya dilakukan di klinik THT. Jadi ada satu kamera yang dimasukkan melalui hidung, dan dari kamera ini bisa melihat ke belakang hidung kita apakah ada satu growth, ada tumor atau ada sel kanker yang bisa dideteksi melalui nasoendoscope. The nasal endoscopy is actually very easy. A little local anesthetics is sprayed into the nose, and the scope is put in there, and it's done in 5 minutes. Ya, nasoendoscope memang sangat mudah sekali dilakukan. Biasanya dokter THT akan semprot obat bius sedikit, dan dalam 5 menit satu skop akan dimasukkan melalui lubang hidung, dan dalam 5 menit sudah selesai. Wrap up, can wrap up, yeah. Okay, so I think that's enough. I think that's all for our Facebook live sessions tonight. Dr. Hsieh, thank you so much for sharing all your knowledge. I learned so much to myself. So para pemirsa, kita akan sampai sini saja Facebook live session kita malam ini. Saya harap kita semua bisa belajar dari Dr. Hsieh juga. Dan juga untuk ini ada link di bawah Facebook video ini, link untuk teleconsult with Dr. Hsieh. Jadi untuk saudara-saudari yang memiliki keluarga atau saudara-saudari ada pertanyaan mengenai cancer, bisa teleconsult with Dr. Hsieh, dan Smarter Health akan menggabungkan, mengkoneksikan Anda dan Dr. Hsieh. Or teleconsult, Dr. Hsieh. Sure, no problem. Thank you so much, Sophia, and I want to thank all the participants also for spending this time with us. Thank you. Good night, everyone. Selamat malam.